Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya, terima kasih Mbak. Ya silakan duduk dulu ya. Ini baik, terima kasih. Apakah betul ini dengan Mbak Desi yang menghubungi saya tadi malam? Ya, betul sekali Mbak, betul. Oh iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Desi hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, kalau boleh tahu Mbak Desi ini orang mana ya? Saya sebenarnya orang Palembang Mbak. Oh, orang Palembang ya. Oh iya. Wah, jauh ya. Terus di Purwokerto itu ngekos atau ada saudara? Sebenarnya sih saya ada saudara Mbak di Banjarnegara, tapi kan saya kuliahnya di UHP ya Mbak. Nah, biar dekat ke kampusnya saya ngekos deh Mbak. Oke. Oh, Mbak Desi ini kuliah ya? Kuliah di mana? Kuliahnya di UHP, Oh, UHB ambil jurusan apa Mbak? jurusan farmasi Mbak. Oh, keren ya ambil jurusan Alhamdulillah. farmasi. Iya. Oh iya, Mbak Desi ini kan orang Palembang ya. Gitu. Kalau boleh tahu orang Palembang adat Palembang itu di sana tuh kayak gimana sih Mbak? Ya itu Mbak, yang pertama itu dari pakaian adatnya. Iya. Itu tuh di sana itu pakai baju kurung dengan kain songket itu. Terus nah kain songketnya itu yang biasanya ditenun itu loh Mbak. Oh iya. Terus, yang warna emas gitu ya Mbak? Ya betul Mbak. Oh betul. iya. Terus makanan khas di sana Mbak pasti tahu lah, pempek ya. Jadi Oh iya, bisa pempek saya kemana-mana juga suka ada. banget itu pempek. Ya betul. Terus di sana kita itu pakai bahasanya sedikit Melayu sih Mbak gitu. Oh, Melayu berarti kayak upin-ipin gitu ya Mbak? Ya seperti itulah sedikit. Lucu ya Mbak, pakai kayak Lucu. upin-ipin gitu. Betul. Oh iya. Nah, kalau nama dari Palembang itu sendiri itu apa sih Mbak? Kalau setahu saya sih keberadaan kota yang digenangi oleh air gitu. Digenangi oleh air gimana Mbak itu maksudnya? Karena ya dulunya itu kota Palembang itu kan tanah gitu ya Mbak, atau Oh. akarnya membengkak karena terendam air gitu lah Mbak intinya. Oh gitu ya. Mbak Desi ini bisa tahu tentang hal itu dari mana ya? Dulu waktu kecil tuh sampai aku beranjak dewasa ya sering lah ceritain sama orang tua saya. Oh, berarti orang tuanya itu bagus ya, suka sejarah gitu, jadinya anak-anak tahu gitu. Iya, Mbak, Mbak Desi betul. ini berapa saudara? Saya 3, Oh, 3. Anak keberapa? anak ketiga Oh, saya anak ngotot. terakhir ya? Iya, betul. Oh iya, berarti yang kakak-kakaknya udah pada kerja gitu ya? Iya betul, udah ada yang menikah juga. Oh iya, betul, oke. Di sana tuh kan ya Palembang tuh terkenal banget sama wisata yang apa sih itu yang terkenal banget itu sih apa ya namanya ya? Yang jembatan. Oh iya. Jembatan Ampera itu. Iya betul ya, jembatan Ampera itu yang warna merah itu bukan nggak sih ya? Kayaknya ya. Oh iya. Saya agak lupa soalnya udah keseringan di sini. Dari kecil juga udah di sini sebenarnya. Udah nggak tahu kalau ada perubahan atau nggak sih, kurang tahu ya. Oh gitu ya. Berarti kalau di sini tuh kadang pulang ke Banjar juga nggak Mbak? Kan ada saudara tuh di Banjar. Iya, lebih seringnya ke Banjar. Kalau misalnya Idul Fitri pun sekarang jarang pulang kampung, seringnya pulangnya ke Banjar. Oh gitu. Iya. Iya. Terus ada apa lagi sih Mbak itu yang katanya masjid apa ya? Masjid apa itu ya namanya saya lupa kok. Oh iya, ada Masjid Al-Islam Muhammad Cengho. Oh. Itu tempat yang ya cukup terkenal banget sih Mbak di sana. Oh iya. Kalau jembatannya sih ya saya sering dengar itu ya yang intinya terkenal banget lah di sana, katanya banyak banget pengunjung gitu kan ya rame. Kalau masjidnya itu saya malah baru pernah dengar itu ada masjidnya itu. Saya juga belum pernah ke sana sih ya. Jadinya nggak tahu gitu. Terus sebelumnya ini saya mau tanya ke Mbak Desi. Mbak Desi itu udah pernah melakukan sesi konseling belum sih? Kalau sesi konseling belum sih Mbak, sepertinya. Saya belum pernah. Belum pernah
pernah ya. Berarti ini pertama kalinya ya Mbak Desi. Ya betul. Oke, jadi ini pertama kalinya Mbak Desi, saya mau menjelaskan sedikit gitu ya tentang apa sih itu konseling gitu ya Mbak. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian layanan kepada atau bantuan yang dilakukan konselor kepada kliennya gitu. Terus habis itu di sini kan saya sebagai konselor ya Mbak Desi. Oh iya, perkenalkan dulu, saya belum kenalan ya. Saya Virial, saya sebagai konselor di sini ya Mbak Desi. Ya, Mbak. Nah lanjut ya Mbak. Jadi di dalam sesi konseling itu ada 3 asas utama Mbak Desi. Yang perlu diketahui itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi di sini saya minta ke Mbak Desi ini untuk sukarela terbuka terhadap saya tentang apa yang sedang dialami dirasakan sama Mbak Desi ini. Terus di sini saya juga akan menjaga kerahasiaan dari Mbak Desi supaya ya intinya nggak ada yang tahu lah gitu. Nah kayak gitu bisa dipahami Mbak Desi? Bisa Mbak, bisa. Oke. Kalau boleh saya bertanya nih sama Mbak Desi. Sebelum saya tanya-tanya lanjut nih ya, tadi kok saya lihat kayak Mbak Desi datang ke sini kok mukanya murung banget, itu kenapa Mbak? Iya Mbak, jadi saya akhir-akhir ini lagi sering galau gitu sama capek ya sama tugas-tugas kuliah, apalagi kan farmasi kan jurusan yang cukup sulit ya. Udah kayak gitu, saya LDR sama pacar saya. Oh gitu. alah, gitu. Pantesan kau ya datang ke sini mukanya kayak murung, ternyata LDR-an sama pacarnya. Pacarnya orang mana Mbak? Pacar saya orang Banjar aja sih Mbak. Orang Banjar, orang Banjar juga tetangga atau gimana sih Mbak? Iya tetangga, ya lumayan lah. Oh Deket. gitu. Kalau boleh tahu pacarannya udah berapa lama itu? Belum lama sih Mbak. Oh belum Kalau lama. pacarannya belum lama. Masih baru gitu, Masih. jadinya masih labil gitu Ya, ya, betul, LDR betul. gitu. Jadi oh iya. Oke. Oh iya, itu kan pacarnya orang Banjar ya. Udah kerja atau masih sama-sama kuliah gitu? Kalau pacar saya itu alhamdulillah kuliah tapi sambil kerja juga gitu, kerja sambil kuliah lah. Oh iya bagus sih kalau kayak gitu. Kerjanya kerja apa itu? Kerja di mana maksudnya? Salah satu dia jadi guru di salah satu MI di Banjar sih. Oh itu udah berapa lama? Udah berapa tahun? Sekitar 2 tahunan. Oh ya lumayan lama. Lumayan, ya. Berarti aku kayak habis lulus SMA langsung ikut ngajar gitu ya di MI situ apa gimana? Iya, kayak kebetulan orang tuanya juga kan di situ dulunya, jadi kayak ya orang dalam lah, gampang. Oh iya sih kalau jalur orang dalam mah ya gampang ya Mbak. Ini saya lagi ada kerjaan jadinya tak sambil ya Mbak gitu. Oh iya terus kalau ini apa namanya? Kalau kan pacaran ya, terus kalau ketemunya itu jarang apa sering sih ini LDR kayak gini? Oh bisa dikatakan sering ya, karena saya juga kadang kalau weekend pulang ke Banjar, jadi ya pasti ketemu sih. Gitu. Tapi komunikasi tetap aman dong sama pacarnya. Komunikasi alhamdulillah sih masih aman ya, dan semua tetap aman. Oh iya, iyalah harus aman terus, apalagi udah kerja. Lah kuliahnya itu di mana? Kuliahnya oh iya, untuk kuliahnya dia di UT sih, kan yang bisa sambil kerja gitu. Oh iya bagus sih kalau di UT itu kan juga nggak sepadat kayak di kuliah pada Iya, umumnya kayak gitu. ada kelas karyawan gitu yang bisa disambil buat kerja juga. Iya sih kayak gitu. Kayak ya bisa UT kan gitu kan juga online ya katanya. Iya, betul. Online gitu. Oh iya Mbak. Terus apa lagi nih ya nih? Terus kalau orang tua itu gimana? Ngerestuin nggak? Ini kan beda ya Jawa sama Palembang gitu ya dalam hubungan gitu. Untuk saat ini sih orang tua mungkin masih tidak terlalu mengekang saya ya Mbak. Jadi kayak ya terserah kamu mau sama orang mana kayak gitu. Karena kebetulan keluarga juga ada yang di Jawa, jadi
orang tua kurang begitu yang memaksakan anaknya untuk harus sama orang Palembang atau bagaimana kayak gitu. Cuman ya nggak tahu kedepannya ya, karena kita karena masih sama-sama kuliah yang kayak masih main mungkin menurut orang tua saya, jadi ya masih ya dijalin aja dulu lah kayak gitu. Oh iya. Itu andai saja gitu kalau menikah. Nah itu kalau menikah itu biasanya mau ngikut adat Jawanya atau adat orang Palembang gitu. Kalau masalah adat sih menurut saya gampang ya, tinggal kan kalau kita udah memang sama-sama setuju antara dua keluarga ya mungkin bisa ada Jawa, bisa ada Palembang, bisa dua-duanya kayak gitu. Mungkin misalkan akadnya di Jawa, kemudian untuk resepsinya itu bisa di Palembang, kemudian pakai adat Palembang seperti itu kan, jadi mungkin bisa lebih adil kayak gitu. Cuman untuk ke situ saya belum kepikiran sih Mbak, karena masih seumur jagung lah saya. Iya sih, masih kecil ya gitu ya Mbak. Ya udah, nggak apa-apa sih ya Mbak, ya semoga aja langgeng terus gitu ya Mbak, kan wallahu a'lam gitu ya, hanya Allah yang tahu. Nah nih ngomong-ngomong tadi kan Mbak jurusannya farmasi ya gitu, apa sih yang bikin Mbak tuh capek kayak gini murung gitu, tugasnya apa banyak banget gitu? Farmasi cukup sulit ya, karena menyangkut dengan kesehatan juga, jadi nggak beda jauh sama mungkin kedokteran sama kebidanan ya, yang ngurus obat apalagi kan harus ada zat-zat campuran apalah, itu udah banyak banget. Kayak kalau mau bikin obat ini juga campurannya harus apa aja. Kita juga kalau farmasi kan nanti bisa jadi apoteker yang Mbak, bisa yang ngeracik obat, jadi kita harus tahu benar-benar tahu macam-macam obat, terus kemudian bahan-bahan yang di dalam obat itu apa aja gitu. Ada ngafalin nama obat gitu? Nah itu pasti. Terus kalau prakteknya tuh biasanya ada nggak gitu, praktek gitu udah ada belum ini Di? Untuk sekarang sih karena masih semester awalan lah bisa dibilang, jadi ya dosen belum terlalu yang harus bikin obat ini atau uji coba apa, itu belum sih. Cuman udah sering kayak balik lihat, mungkin cuma ngecek aja kayak cuma ngetes dikit aja. Iya. Nah itu kan Mbak udah ya saya tahu sih ya, saya paham apa yang dialami sama Mbak di sini, karena ya emang tidak mudah ya Mbak orang jurusan farmasi itu gitu ya. Ya saya paham lah, apalagi ngafalin nama-nama obat lah, belum praktek inilah, belum bikin laporan dan sebagainya gitu ya Mbak. Saya sih hanya menyarankan saja ya Mbak, mungkin Mbak Desi ini bisa kayak healing atau liburan lah kemana gitu kalau weekend. Jangan malah healingnya ke rumah gitu ya Mbak, ya mainlah kemana gitu. Mbak sukanya sih kemana? Kalau saya sih suka ke Rita Mall. Oh Rita Mall ini ya dekat ya? Dekat. Belanja apa aja Mbak kalau di sana? Kalau niat belanja sih enggak, biasanya saya itu kesana cuma pengen jasanya aja sih Mbak, kayak jasanya kan enak gitu kan, jadi awal niatnya ya paling beli jajan, tapi nanti keliling-keliling ya pasti ada aja yang dibeli kayak Oh gitu. iya sih kalau gitu. Jadi gimana nih Mbak Desi, udah cerita ini udah sedikit lega atau gimana? Lumayan sih Mbak, alhamdulillah, karena kan kuliah saya kan padat ya, dan kayak semua teman-teman juga pasti sama sih dunia sama saya, sama-sama pusing. Jadi mungkin untuk cari teman buat cerita itu ya susah, karena kita sama-sama lagi sibuk kayak gitu. Dan sekarang saya mungkin bisa cerita ya, alhamdulillah cukup lega sih Mbak. Ya, mungkin juga ya saya paham dari bahasa-bahasa Mbak gitu ya, apalagi teman-temannya juga yang sama satu kos ya sama Desi ini juga kayak ya saling memahami gitu ya. Jadi saya di sini ada teknik pernafasan namanya. Nanti Mbak Desi itu pertama itu buang nafas semua dulu sampai keluar semua, terus habis itu buang dulu, ya langsung praktek aja ya Mbak Desi ya. Buang dulu nafasnya semuanya, terus habis itu tarik, buang perlahan, tarik lagi, buang perlahan, tarik lagi, buang perlahan. Nah, udah lumayan lega gimana Mbak? Lumayan, udah sedikit berkurang Iya. obatnya. Itu bisa dilakukan sih sama Mbak Desi
kalau lagi di kos gitu ya, pagi-pagi mungkin bangun tidur kayak gitu, supaya apa, supaya merefresh otak kayak gitu loh, supaya lebih fresh lagi, lebih berpikiran positif lagi, bisa menata jadwalnya kayak hari ini aku harus ini kayak gitu sih. Mungkin itu ya yang dapat saya simpulkan dari permasalahan yang sedang Mbak Desi alami ini. Mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ya Mbak kalau ada kekurangan gitu. Terima kasih sudah menghubungi saya, sudah mau percaya sama saya buat melakukan sesi konseling ini. Bagaimana Mbak Desi? Ya Mbak, terima kasih banyak juga sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya, bercerita dengan saya, menemani saya bercerita. Karena akhir-akhir ini, apalagi ini udah UAS ya, jadi udah banyak tugas dan sebagainya, akhirnya menumpuk, sedangkan saya butuh emosi yang saya penuh itu butuh dituangkan, dan dengan Mbak bersedia untuk mendengarkan saya bercerita udah alhamdulillah buat saya lega. Terima kasih juga ya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Salam. Everybody asking how we doing, say we good.